Hai guys, Bitcoin baru saja menembus harga 29.000. Kira-kira berapa target harga selanjutnya? Itu yang akan kita lihat. Dan ada juga soal altcoin kenapa tidak naik sebanyak Bitcoin. Ada juga soal mata uang dolar yang semakin lama ditinggalkan melalui apa yang terjadi dari beberapa negara ini. Ada juga analisa soal futures di sini dan juga update testnet daripada Sui Network. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Kita akan lihat dulu untuk Bitcoin di time frame daily-nya, di mana kemarin bisa close dengan hijau. Hari ini juga dimulai dengan kenaikan, namun ada bearish divergence yang terbentuk di sini. Kalau kita lihat, kita aktifkan relative strength index-nya, maka sembari harga Bitcoin itu naik sampai sini, itu RSI-nya itu mengalami penurunan yang ada di sini. Dan ketika harga Bitcoin naik ke atas 29 ribuan ini juga, RSI berada di dalam posisi yang lebih rendah dibandingkan dengan posisi sebelumnya. Menunjukkan kalau peningkatan harga di sini itu tidak sekuat yang sebelum-sebelumnya seperti di bulan Januari. Di time frame yang lebih rendahnya, kalau kita lihat secara indikator RSI, MACD, dan market cipher itu semuanya bullish, ada di atas 50 dalam posisi bullish, tetapi ada bearish divergence juga yang terbentuk untuk time frame 4 jamnya. Ini jelas sekali di RSI-nya bearish divergence seperti ini. MACD mengarah ke atas menunjukkan kalau indikator itu bullish, tetapi sayangnya adalah volume itu kecil ketika harga Bitcoin itu naik ke atas ya. Jadi volumenya itu kecil banget. Di sini ini untuk yang Bitcoin USDT itu kecil banget. Yang di indeks juga ini dia kecil ya, menurun. Jadi ketika Bitcoin mengalami kenaikan ini tidak sekuat yang sebelumnya, bisa terjadi koreksi. Nah, target harganya adalah dia ke supply zone yang ada di sini, itu di sekitar 29.500 sampai 30.700, itu adalah target harga selanjutnya. Dari situ kita akan lihat apa reaksinya ketika dia mencapai ke kotak warna merah ini. Jadi ini jelas ya, ada supply zone yang terbentuk di time frame weekly-nya tersebut. Belum tersentuh, kemungkinan bisa menyentuh daerah ini. Kemudian kenapa untuk altcoin rata-rata tidak naik sebanyak Bitcoin ya. Jadi kalau kita lihat di sini adalah Bitcoin-nya naik 6% dalam 24 jam terakhir, tetapi hanya segelintir saja. Ini di top 100. Jadi mungkin sekitar 20 koin saja yang naik lebih banyak dibandingkan dengan Bitcoin. Sisanya itu tidak sebesar Bitcoin. Hal ini disebabkan oleh kemarin harga altcoin itu sudah naik cukup banyak, khususnya di bulan Desember dan Januari, dan sekarang lagi dalam proses penurunan. Kelihatan dari Bitcoin dominance juga itu naik terus, menunjukkan dominasi Bitcoin terhadap altcoin. Real Bitcoin dominance yang biasa saya tunjukkan itu juga dalam posisi naik ya. Kira-kira kapan bisa berbalik arahnya sehingga bisa terjadi alt season? Nah, di sini itu ada resistance, yaitu yang ada di sini dan di garis warna biru ini ya teman-teman. Jadi sekarang kita dekat sekali dengan resistance, pas Bitcoin-nya juga lagi di puncak-puncaknya. Dan altcoin juga rata-rata sudah masuk ke buy zone-nya, ada yang belum masuk ke buy zone. Jadi ada kemungkinan alt season akan mulai, bottom daripada altcoin itu akan mulai terjadi di dalam beberapa minggu ini ya. Saya juga akan siap-siap untuk load ke beberapa altcoin yang bagus untuk nanti dijual di sekitar pertengahan tahun. Selanjutnya adalah soal mata uang Amerika Serikat yang semakin lama ditinggalkan dari berbagai negara, di mana ini adalah ASEAN. Mereka akan memikirkan soal tidak menggunakan lagi mata uang dolar, euro, yen, dan pound sterling untuk urusan pembayaran antar negara, tapi menggunakan mata uang yang mereka sendiri atau mungkin mata uang khusus mereka bisa jadi ya. Jadi Indonesia juga masuk di dalam ASEAN dan ini merupakan langkah yang tepat secara strategik. Amerika Serikat kita lihat itu sekarang berada di dalam masalah yang besar menurut saya. Kekacauan terjadi di sana, banyak sekali hal-hal buruk yang terjadi di sana. Tidak menggunakan lagi mata uang Amerika Serikat itu akan memperkuat ekonomi daripada ASEAN. Mungkin mereka bisa join ke BRICS ya, jadi yang Brazil, Rusia, India, China, dan South Africa tersebut. Mungkin saja, tapi saya kurang tahu. Disitulah yang akan menjadi kuatnya, dan semakin banyak negara yang bertambah join ke BRICS tersebut, trennya itu jelas seperti itu, tidak lagi menggunakan dolar,
Jadi pasti ASEAN akan consider untuk ke arah sana. China dan Brazil juga baru saja menyelesaikan perdagangan mereka, yaitu menggunakan mata uang mereka sendiri, tidak menggunakan dolar Amerika Serikat. China dan Uni Emirat Arab juga telah menyelesaikan perdagangan, kalau nggak salah ini gas ya, LNG, menggunakan yuan, di mana ini mengurangi dominasi dolar Amerika Serikat di dunia. Apa efeknya itu ke Bitcoin? Ini akan membuat indeks mata uang dolar itu menurun ya teman-teman. Dan kita tahu kalau indeks mata uang dolar itu berkebalikan dengan harga Bitcoin. Ketika indeksnya itu turun, maka Bitcoin akan cenderung untuk naik. Jadi di situ hubungannya dan akan bullish juga. Di video-video yang lalu, global liquidity itu dimulai ketika China itu melakukan quantitative easing lagi, ada chartnya, dan disitulah bull market yang baru itu bisa terjadi. Itu makanya kenapa saya optimis untuk tahun ini dan tahun depan juga. Ada analisa futures dari IT Tech di mana menurut dia open interest orang-orang yang melakukan trading futures ini naik cukup banyak hari ini, 500 juta dolar. Harus hati-hati ketika menggunakan high leverage ketika teman-teman trading futures, karena dari data masa lalu kita melihat kalau akan ada volatilitas yang besar di arah sebaliknya ketika funding rates dan open interest naik secara drastis. Jadi ketika open interest ini naik, kemudian funding rate-nya itu dalam posisi hijau seperti ini, biasanya akan ada koreksi yang terjadi. Ini juga open interest naik, funding rate tiba-tiba bisa dump seperti ini, di sini juga, dan di sini juga terjadi, dan sekarang terjadi hal yang sama, harga sekarang itu cukup tinggi, 29 ribuan, open interest itu cukup tinggi, funding rate juga hijau, banyak orang yang ngelong di daerah sini, bisa menjadi potensi makanan untuk whale, di harga dibawa ke bawah, ada bearish divergence yang juga terbentuk di sana. Jadi makanya saya sedikit hati-hati soal sekarang ini karena dari chart sih menunjukkan seperti itu ya teman-teman. Volumenya ketika harga naik itu juga tidak terlalu besar. Masalahnya sih seperti itu. Dan mungkin ini adalah berita yang ditunggu oleh teman-teman di mana ini adalah update Sui Network di mana mereka sudah membuka testnet yang permanen. Testnet Wave 1 sudah selesai, Wave 2 sudah selesai. Teman-teman sekarang bisa lakukan testnet yang ketiga ini dan akan terus dibuka setelah mainnetnya itu di launch. Nah, fungsinya apa? Selain airdrop, bisa digunakan untuk protokol-protokol lain yang perlu testnet juga ya. Jadi, bisa untuk kerjain airdrop DeFi-DeFi yang ada di Sui Network menggunakan testnet dan tidak butuh biaya juga karena kita tinggal request token saja dari Discord-nya. Saya ada membuat video soal Sui Swap dan sedikit menyentuh soal Sui Network juga, di mana saya menggunakan Sui Wallet untuk mengerjakan testnet Wave 2 waktu itu. Ini sekarang sudah bisa diganti, biasanya hanya ada Sui DevNet, sekarang sudah ada Sui Testnet. Teman-teman pilih ini, kemudian balik. Teman-teman request testnet Sui on Discord saya belum cek, tetapi pokoknya pilih yang testnet, faucet, atau token, masukkan address teman-teman sesuai dengan perintah di Discord-nya tersebut, nanti akan dapat, kerjakan dengan stake Sui-nya tersebut, pilih yang di mana aja, kemudian mint NFT bisa gambar kita sendiri juga, gunakan aplikasi yang ada di sini seperti Capis dan lain-lain, itu banyak sekali aplikasi yang ada agar kita bisa memperbesar peluang untuk mendapatkan airdrop Sui Network ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman perlu detailnya itu seperti apa ketika ini sudah dibuka lagi, nanti teman-teman bisa request saja, nanti saya akan coba bikin untuk yang Sui Network ya, jadi berbeda dengan Sui Swap. Itu saja untuk informasi pada video kali ini, semoga bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe dan nantikan video saya selanjutnya.